aku nyanyi diem. Orang-orang ada bener lagu sedih. Oh, oke. Selesai nyanyi heureuy lagi Mingse. Dalam hati saya iyain ya. Jangan nantang ya kalian semua, aku iyain. Oke deh, nama aku Mingse. Sudah siap di depan layar kaca Anda? Siap ketemu saya Kak Rose di No Secret. No Secret. Yuk kita seruan, langsung kita bahas apa yang sedang ramai diperbincangkan di luar sana yang menjadi perhatian publik juga terutama dari dunia selebriti. Ini dari sebuah, aku nggak tahu, ini sebuah persahabatan yang kemudian juga bikin perusahaan sering bikin konten bareng juga, ada podcastnya. Kayaknya seolah tak terpisahkan tapi ternyata berpisah juga ya. Dari Vincent dan Desta. Karena mereka berdua ini kan kayaknya udah temenan tuh dari sejak sama-sama bujang gitu ya. Terus habis itu bikin perusahaan bareng namanya pun Vindes Corporation. Dan kemarin kan baru bikin pengumuman nih si Vindes ini. Dia bilang Vindes Corp melangkah ke babak baru, sebuah perjalanan yang akan terus berlanjut katanya gitu. Pengumuman penting. Next coba kita lihat ada apa sih pengumumannya. Babak baru dengan semangat untuk terhubung, memberdayakan dan terus berinovasi akan tetap menjadi bagian. Terus lanjut. Terima kasih. Selama ini Vindes bertumbuh bersama banyak pihak melalui karya, kolaborasi, ide, dan momen yang membentuk cerita kami. Terus perjalanan Vindes terbentuk atas kontribusi Dedi Mahendra Desta. Terima kasih atas waktu, energi, dan dedikasinya selama ini. Lanjut, berikutnya. Sebagai kreatif entertainment powerhouse, Vindes kini melangkah ke babak baru, terus berlanjut bersama Vincent Rompies dan seluruh tim Seker sembari menjalani proses transisi dengan penuh tanggung jawab. Ini artinya bahwa Desta sudah tidak lagi ada di Vindes kayaknya gitu. Ini pantasan juga beberapa hari, kayaknya udah 2 hari, 3 hari kemarin gitu, sudah mulai agak rame-rame tuh orang ngobrol kayak, kayaknya si Desta sekarang udah nggak terlalu temenannya udah jarang sama si Vincent deh gitu ya. Vincent lebih banyak gaulnya sama komika-komika, kalau Desta lebih banyak sama Raffi Ahmad, sama si Ariel gitu-gitu. Nah, pengumuman dari Vindes itu kemudian juga, ini nih temannya, ini kan dia bikin grup juga kan, The Dudas, walaupun yang Dudas cuma 3, 1 enggak. Desta juga posting, ya sesudah Vindes Corp itu posting nih, Desta juga posting. Dia bilang saya izin pamit dari Vindes Corp ya teman-teman. Keputusan ini sudah melalui banyak pertimbangan dan pada akhirnya diambil dengan harapan menjadi yang terbaik untuk semua pihak. Terus ini yang ditekankan sama si Desta ya, karena itu tidak perlu ada asumsi-asumsi liar atau upaya menghubungkan keputusan ini dengan hal-hal lain yang tidak benar dan tidak berdasar katanya gitu. Dan especially to Vincent Rompies, love you always my brother. Jadi ini kayaknya Desta cuman udah nggak tergabung lagi di perusahaan yang namanya dari gabungan nama mereka berdua itu, iya kan. Nah kenapa sih tidak terhubung dengan hal-hal lainnya? Ya itu karena banyak isu-isu lah, kayak mereka tuh kayak udah nggak akrab lagi berteman. Karena terus netizen cari-cari lagi tuh obrolan, pernah ada wawancaranya ke Desta, ditanya Desta kamu sahabatnya siapa sih, punya teman gak sih? Sudah bilang dulu dia emang deket banget sama Vincent. Waktu sama-sama bujang, tapi setelah sama-sama berkeluarga mungkin jadi beda ya ritmenya. Dan sekarang kalau di wawancara ini Desta mengaku dia lebih dekat, ngobrolnya, curhatnya lebih nyambung sama Ariel Noah. Sama, aku juga kayaknya lebih nyambung sih kalau cerita. Omongnya, ya itu harapan saja ya. Komentar netizen coba kita baca berikut ini. Desta sudah terpantau mepet ke Raffi sekarang katanya gitu. Ya mungkin karena sering main bareng. Naik motor bareng ya kan. Yang berikutnya coba kita lihat. Mau jadi komisaris di mana Pak Desta? Tapi ya kita nggak boleh ngomong astaga, kan kita nggak pernah tahu jalan hidup orang. Yang berikutnya kita lihat. Korban putus Desta, Aca pernikahan, Vincent persahabatan. Sedih banget nggak sih jadi dua-duanya katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi Vindes jadi Vincent dengan Soleh ya sekarang. Gimana sih Vindes? Kalau Soleh S-nya bisa jadi Soleh ya? Ya enggak sih. Oke, baik lanjut yang berikut. Gak heran sih Desta tuh walau umurnya udah banyak tapi gak ada bijaksananya acan, kayak ngeliat teenage yang kejebak di tubuh tuh. Ini kenapa jadi bawa-bawa umur ya? Oke, yang berikut kita lihat lagi komennya. Habis deh itu aja. Sudah ada tamu aku pasti teman seumuran aku kan. Coba kita intip dulu.
dengan Minggu Senin. Betul. Mingse di Iya. sini. Ih, Mingse senang banget ya ketemu kamu lagi. Iya, Jadi kamu udah lulus sidang ininya, ujian Sidangnya skripsi. alhamdulillah sudah lulus. Koas habis ini. Iya. Oke, baiklah. Coba kita lihat ya. Ini Apa terakhir itu? berita tentang kamu bahwa lagu kamu yang Astaga Bercanda itu meledak sekali ya. Alhamdulillah. Gimana Bu rasanya lagunya meledak sampai jutaan kali didengar orang? Senang, pasti senang. Alhamdulillah tidak menyangka sampai demam aku pas waktu itu terjadi. Aduh, halara engkieu panas tiris. Kata aku teh gimana ini? Tapi ya udah alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Itu kalau di sosial media lagunya bahkan berapa 60 juta kali ya, lebih dari 60 juta kali dipakai buat konten-konten. Salah satunya dong luar biasanya adalah dipakai juga ya. Ini Astaga Bercanda. Tuh. 63 juta kali. Siapa lagi yang pakai? Ada penyanyi-penyanyi luar. Ada Melby pakai buat lagu Sumba katanya. Wah, kok aku ketinggalan ya. Terus ada sama Ellie Goldie juga. Gimana? Kamu tahu nggak? Kamu cukup memantau atau kamu kenal sama mereka berdua sebenarnya? Aku sih udah ini ya whatsappan gitu. Suka ngeliat SW-nya juga. Kata aku teh Bes, pakai dong lagu aku buat Zumba. Kata aku teh, iya aman aja Bes, besok aku Zumba cenah jeung barudak ya. Perbocah-bocahan. Oh iya mangga tuh cek aku teh di-upload tag aku. Iya. Gitu. Ya, tapi jujur li, di awal-awal tuh kamu untuk promo ini tuh sempat juga minta tolong teman-teman bikin dong konten pakai lagu ini gitu nggak? Bahkan enggak, lagu Bahkan ini enggak. tuh bener-bener dirilis dengan heureuy aja gitu. Heureuy itu Sebenarnya apa? Bercanda Oh, aja. bercanda juga. Iya, Nggak ada bener-bener. ekspektasi apa gitu? Tidak ada ekspektasi yang gimana gitu kita ya. Alhamdulillah itulah saat kita tidak terlalu mengejar datang sendiri. Datang sendiri. Gitu. Oke, coba kita lihat ini ya lagu itu dipakai untuk kontennya Ellie Goulding dan juga Melby. Sumbanya kayak apa sih gerakannya? Berikut. Kamu kan dulu sempat rilis lagu yang melo-melo itu pakai namanya Bunga. Betul. Sekarang lagu ini pakai namanya Mingse. Mingse. Kenapa pakai Mingse? Jadi kan si kata Mingse ini kan udah dibuat sama aku kan Iya. dari lama. Terus kan banyak yang suka. Bahasa Tangmingla ini. Iya, sama si Mingse ini karena aku bilangnya weekend tambah aja gitu iya, kan. iya, Kita iya. kerja 5 hari, masa istirahat cuma 2 hari. Extended ya. Iya, extend gitu. Terus akhirnya setiap aku manggung lagu sedih, tiap aku belum nyanyi, Mingse gitu. Aku nyanyi diem. Orang-orang ada bener lagu yang sedih. Oh, oke. Selesai nyanyi heureuy lagi Mingse. Dalam hati saya iyain ya. Jangan nantang ya kalian semua, aku iyain. Oke deh nama aku Mingse gitu. Oh, jadi sekarang namanya Mingse. Jadi sekarang kalau kamu dengan lagu ini Astaga Bercanda, mereka pada saat kamu nyanyi, mereka nggak diem dong? Nggak. Mereka gimana sekarang? Oh heboh aja gitu. Aku sampai udahlah kalian aja yang nyanyi ya. Aku ngeramein aja di sini. Gimana? Seru banget sih. Coba kita baca komentar netizen, bunyinya adalah kirain lagunya naik kilau weh katanya gitu. Nah, terus ada lagi komennya apalagi, emang lu cocoknya lagu yang modelan begini deh Bu, nyatu sama jiwa liar lu katanya gitu. Jiwa satwa kali aku liar ya. Tapi kan dulu waktu kamu mulai dari ajang pencarian bakat itu kan banyak yang komen, cengkoknya masih kayak dangdut bener gitu. dangdut. Dulu Mungkin- tuh kamu mengembrace itu atau masih sempat apanya sih? Sebenarnya emang iya, aku akuin memang Akuin. ada dangdut. Kan si mama penyanyi dangdut, Iya, jadi betul. dari dulu aku sudah dicekokinya lagu-lagu Bunda Rita gitu. Jadi emang kalau di tensi juga ini bukan deg deg tung tung tak emang iya. Jadi ketika dapat lagu ini, kamu Cocok aja, aku sampai bilang kan sama Mas Keke dari Sony Music, aku bilang, Mas Keke ini problem, kataku teh gimana kalau aku terlalu dangdut, lepaskan Neng, lepaskan. katanya. Cengkoknya lepasin, bener ya, udah. Makanya banyak yang bilang kan, ini hipdutnya lebih ke dut, katanya, emang iya. Jadi kamu langsung suka atau begitu dengar kamu langsung ngerasa apa tuh waktu itu? Klik. Sebenarnya waktu dari awal pertama itu muncul banyak ketakutan. Apa takutnya? Sejujurnya ya tiba-tiba geser gitu kan. Akunya dalam menyanyikan itu nggak masalah lah gitu, nggak ada masalah. Ada ketakutan, terus juga memang sempet deg-degan, Mas Keke ini gimana ya liriknya, kita nyeleneh banget nih gitu kan, tiba-tiba jadi yang kedua dan lain-lain. Terus kata Mas Keke, sebenarnya kalau hipdut itu kan dangdut, lagu yang joget-joget itu sebenarnya lirik tuh nggak begitu yang gimana gitu, maksudnya nggak begitu berpengaruh lah. Yang penting iramanya. Yang penting iramanya, terus juga kan orang ternyata banyak yang suka juga. Tapi aku tidak mendukung perselingkuhan ya teman-teman ya. Oh iya, ada yang komen, coba baca dulu komennya, komen netizen, coba komen netizennya dulu dibaca nih. Lagunya bagus, centilnya dapat, musiknya juga bikin candu, tapi liriknya nggak banget weh, katanya gitu. Bikin emosi pas bagian mau-mau aja jadi yang kedua, bercanda, soal kayak gini tuh nggak banget, katanya gitu. Marah Iya, dia ya. tapi kan abis ku mau-mau aja jadi yang kedua, astaga, Oh, bercanda, bercanda gitu, gitu bercanda ya. aja.
Nih astaga bercanda, aku tunggu aja jadi yang pertama. Astaga bercanda, kalau kau serius coba sekarang putus. Aku serius. Tapi bercanda. Iya gitu. Serius tapi bercanda aja, Ya, hidup ini tuh kadang kidding. Inspirasinya dari kamu kayaknya nih. Serius tapi bercanda enggak? Bukan, ini soalnya yang nulisnya itu namanya Kak Jayan sama Kak Happy. Kamu pas ini kan liriknya kayak begini kan, kamu bilang sempat ada kekhawatiran. Karena kan kadang-kadang tuh ada yang mengatakan, kadang lagu yang kita nyanyikan tuh bisa Jadi doa gitu ya, na'udzubillahi min dalik, kita mah hanya bercanda aja ini mah. Allah juga tahu aku heureuy. Aku bercanda. Oke, sekarang kamu sudah hafal belum? Ini kan mereka banyak yang bikin challenge dance-nya ya. Alhamdulillah. Kamu semakin banyak dance itu semakin aku stres. Karena aku biduan kaku. Biduan kaku. Iya, aku nggak bisa joget, teman-teman. Coba kita latih ya, siapa tahu di sini kamu bisa agak lemas ya. Semoga ya. Kita lihat dulu tutorialnya berikut ini. Coba boleh. lihat yuk. Itu kayaknya lebih ke arah Sumba sih ya, panjang banget ya. Panjang sekali. Coba deh, kamu kayaknya depannya hafal deh. Aku nyontek aku kamu minta ya. maaf, minta ampun deh. Oke, ini ada contekannya nggak lagunya di depan? Gerakannya ada. Tolong kamu ini strukturnya di depan ya. Oke, mainkan musiknya Om Daniel. Sudah lemas. Iya, kayak bebegik sawah ya, tapi nggak apa-apa lah. Silakan duduk. Berapa lama kamu latihan itu sampai akhirnya bisa? Dari awal rilis gak bisa-bisa. Dari bulan Mei ya. Iya. Oke, sekarang kita mau ajak kamu ke pojokan karena kita mau oke. bongkar-bongkar masa lalu kamu sini. Duduk. Silakan duduk manis di sini. Benar. Kita akan melihat, kita akan bongkar-bongkar apa sih? Bongkar apa tuh? Masa lalu yang pernah terjadi dalam ya hidup Allah. kamu. Coba kita bongkar yang berikut ini. Itu kamu. Iya, beda ya. Kamu dulu apa ikut? Ya, edisi Ramadan ya itu ya. Iya. Kenapa? Karena kamu ngerasa waktu itu banyak yang bilang muka kamu kayak Nisa Sabian, betul? Enggak juga. Gara-gara waktu itu sebenarnya ini iseng kepleset. Maksudnya? Jadi dulu sebenarnya aku tuh anak band. Nah, band di Tasik. Nah, band ini nih lumayan lah kita ikut lomba juara-juara. Terus kita nemu ada audisi Voice of Ramadan, bisa dalam bentuk grup. Kita anak SMA yang lagi puber gitu ya, berpikir ayo masuk TV gitu kan. Cobalah semuanya berangkat, satu band. Terus? Yang Islamnya cuma 2. sisanya non muslim. Terus akhirnya lolos. Cuman aku yang lolos. Terus kata intinya pas kita udah audisi sampai akhir, dapat telepon lolos tapi sendiri gitu kan. Sekarang aku nanya sama anak-anak band, udahlah nggak usah berangkat, ngapain juga dah, aku kayak gak tahu lagu-lagu religi ya. Kesana aja kita audisi nyiapin lagunya Coldplay, Fix You, tuh nyambung pokoknya mah. Kita baju hitam-hitam, baju metal, tuh nyambung pokoknya mah. Kita lulus, kata anak-anak, udah webung berangkat, lebar, ongkos, kita udah ke Jakarta, udahlah. Terus? Kita ikut, lolos terus, pusing kepala saya. Alhamdulillah, bersyukur banget. Pusing naon teh. Kenapa? Lirik lagunya Arab gundul sayang. Ya, jadi itu patah-patahnya aku tambahin sendiri. Pusing pokoknya mah. Udah selama berjalannya waktu aku berpikir udah sampai rilis lagu 2 religi, cak aku teh sepertinya aku tidak di sini, cak aku teh ya. Bukan masalah dari sisi agamis ya, tina sisi nyanyi aku rada kerepotan gitu maka bahasa Arab. Iya, dengan lidah Sundanis aku ini ya harus menginikan patah-patahan. Sepertinya tidak akhirnya. Padahal kamu bandnya tuh nyanyi lagu apa biasanya? Pop. Oh, lagu pop. Lagu kayak Bruno Mars. Lagu Top 40 gitu. Iya, kita emang pengen masuk TV aja. Tapi kamu waktu itu dilihat sama papa kamu ya? Dilihat sama si papa. Kamu tadi bilang, papa masih sehat itu di situ kelihatannya. Masih sehat. Sekarang udah ada penyakit heart gitu. Ya. Waktu kamu yang di audisi yang kedua, yang selanjutnya tuh, yang ajang pencarian bakat itu kan, papa nggak sempat lihat ya? Nggak sempat, keburu balik. Telila, nggak lama aku soalnya di situ. Keburu pulang, si papahnya belum sempet datang. Keburu kamu angkat koper ya? Padahal udah bawa koper segede koper haji. GR anaknya. Yang dipakai cuma sedikit ya? Iya. Oke, berikutnya nih ada hadiah bingkisan ya. Oh ya Allah, apa ini? Oh benar, apa ini? Mobil ya? Kenapa nih ada dengan mobil? Kira-kira apa tuh? Ada cerita apa dengan mobil? Satu, saya nggak bisa nyetir. Kedua, jadi aku tuh asbun. Aku suka asbun. Punya aku nasar bilang, ya kan? Apa? Punya nasar, bukan Iya, nasar. aku bilang lah di TikTok, lagi gabut, ditinggal ayang kerja kan, nyap-nyap aja di TikTok. Aku bilang,
Ini kalau gue sukses ntar masuk Billboard, dicat sama Taylor Swift. Kalau gue udah sampai di titik itu, orang yang bantuin gue kasih mobil satu-satu. Kalau misalkan kata tukang mobilnya inden, ambil yang display. Ambil yang display. Makanya pas Ellie Goulding pakai, getar hati saya. Ini bukan tidak mungkin ya tiba-tiba kamu di DM sama Taylor Swift ya kan? Dekat nih, gitu, lebih dekat nih jalannya, amin. Amin, amin. Tapi bicara mengenai orang yang bantu kamu dari bawah itu, siapa sih kira-kira yang kamu ingat nih sekarang nih daripada saat kamu bawah tuh dia perannya banyak banget? Pasti keluarga, sahabat aku tuh sebenarnya mungkin ya aku terlihat ceria, gandeng, gorgeous gitu ya. Tapi aku sebenarnya tuh gak bisa berteman sama banyak banget gitu. Aku tuh sama Tia sama Belinda itu sahabat aku. Terus juga pasti dari SMN, dari Sony Music dan juga my Ayang Honey Baby Love You. Nih, Ayang Honey Baby emang dari dulu nih nemenin kamu. Dia dari awal sebelum Mingse keluar, tapi dia udah ngejar aku sebenarnya dari 2024. Wih. Tapi akunya galak teuing gitu. Karena dia ngejar doang. Iya, gimana orang ngedeketin aku bilang kamu banyak nanya kayak wartawan. Gimana nggak mau kabur dia coba. Maaf ya, jadi cinta. nama-nama disebut itu siap-siap aja ya akan mendapat kiriman mobil ya. Aduh. Masalahnya kalau buat temen gue di antara kita bertiga yang paling kaya mereka semua udah nggak butuh rezeki dari gue. Langsung aduh. Iya. Tapi bener gak sih kamu tuh sempat mengalami masa-masa sulit sampai keracunan gara-gara kamu minum air keran? Itu Bener. kapan itu kejadiannya? Itu sebelum ajang pencarian Ajang bakat idol itu. Itu aku lagi kuliah semester 1. Terus? Kosannya tuh yang temboknya tuh lembab. Temboknya Rembes, lembab. Ada siapa? Coba kita intip, ada siapa bintang tamu? Ada Ibu Arumi Bashi dan juga Bubah. Sebelum kita persilahkan masuk, kita bongkar dulu sejarah hidup mereka berikut ini. Sudah makin rame ini tamu-tamu saya, silakan diminum loh ya. Yang mana? Ngeliatin beneran gak apa-apa. Kita mau lihat dulu foto kamu waktu kamu ada di Jember Fashion Carnival ya. Coba kita lihat seperti apa penampilan Ibu Arumi Bashi. Lala ya kan. Terus sama anak kamu udah gede banget sih. Gede. Terus putih juga, putih transparan kayak kamu ya kulitnya ya. Ya nggak sih Bubah ya? Cantik banget. Terus ini dia yang mau gitu atau kamu mesti maksa-maksa dia? Alhamdulillah anaknya mauan. Jadi aku yang sebenarnya kakak bantuin mama yuk nanti ini gitu. Tapi alhamdulillah anaknya mauan Anak gitu. mau. Ini konsepnya apa nih ceritanya yang kamu Nah, hadirkan? Kak Bubah. Oh ini dari Bubah juga. Oh, Iya. Oke. Apa tuh? Jadi konsepnya itu saya nelfon Topan Sapta, desainer dari Palembang untuk membuatkan sesuatu tentang Indonesia dan akhirnya dibuatkan seperti ini untuk Ibu dan juga Kesha. Itu bilang juga siapa yang akan pakai nantinya ke desainer? Iya, pakai. Oh, nanti Sangat pakai sama excited Ibu banget. Arumi Bashin gitu. Iya. Langsung dia, sebegini kayaknya. Ya, gitu. Dan saya sangat happy banget Kak. Ibu kesana nggak ngerepotin banget, make up sendiri semuanya. Di langsung sana di datang. Jember? Di Jember. Make up langsung datang. sendiri? Enggak, maksudnya Berangkat make up sendiri. artisnya sendiri. Sendiri. Mandiri, harusnya Mandiri. malah kita bantuin gitu. Enggak, harusnya kan ini ya, kalau misal ini kan kita sediain banyak hal, tapi Ibu benar-benar kayak tiba-tiba udah selesai semua, udah nggak mau ngerepotin Kak Bubah gitu. Udah semuanya. Udah rapi ya. Rapi. Orang dibikin cantik, bajunya cantik. Pas aku lihat foto bajunya waktu itu, cantik banget, banget. ya Allah. Jadi oh iya, kita harus totalitas juga gitu. Oke. Bapak nggak ikutan, Bapak nggak ikutan pakai baju juga dia dan Bapak ini ngebut. Iya. karena ada kegiatan di Surabaya. Itu dipancingnya untuk bisa sayang ayo bareng-bareng jalan, ayo. Itu dirayunya sehari semalam suntuk, Masya Sehari Allah. semalam suntuk. Iya, karena di tengah maksudnya- agenda yang padat ya. Di tengah agenda yang padat, memang alhamdulillahnya Mas Emil juga diutus oleh Bu Gubernur untuk bisa hadir ke JFC karena pada saat itu Ibu ada kegiatan lain, kegiatan. tapi untuk dia mau jalan bukan hanya seremonial mendampingi Ibu Menteri pada saat itu. Itu susah, udah kamu aja yang cewek-cewek. Aku bilang, lo ayo biar kita bagaikan keluarga yang harmonis, aku bilang. Bagaikan loh, bagaikan. Terus saya mau nanya juga sama Bubah ya. Bubah ini berarti keterlibatan kamu di Jember Fashion Carnival ini tahun yang keberapa ya? Saya dari 2006 akhir, saya yang 2006 akhir. tadinya nggak tahu hidup itu mau kayak gimana, saya ikut Jember Fashion Carnival dan akhirnya saya menemukan keluarga di sana. Terus habis itu 2011 saya ke Jakarta, tapi setiap saya ke Jakarta saya selalu membawa nama saya lahir di Jember Fashion Carnival sebagai Bubah Alfian. Terus juga 2019
almarhum Mas Dinan Faris itu meninggal. Jember Fashion Carnival hampir kayak ditiadakan, tapi saya ngerasa dan teman-teman semuanya ini harus tetap ada. Jadi kita semuanya telepon ke teman-teman kita harus pulang ke rumah kita. Oh, jadi dari sejak 2019 kamu nih lebih banyak involved di event ini. Banyak, bukan cuma saya, tapi ada puluhan anak, bukan puluhan ya, puluhan ribu orang yang pernah ikut Jember Fashion Carnival, semua berkontribusi kembali, semuanya diteleponin bikin ini, semuanya ada. Dan termasuk, saya bukan karena ada ibu di sini ya, saya pengen terima kasih banyak dari bertahun-tahun yang lalu. Waktu dulu masih manggilnya adik, sekarang ibu gitu. Iya, ibu sekarang ya ibu ya. Karena benar-benar datang ke sana itu mensupport Jember Fashion Carnival. Dan itu yang harus dilakukan oleh semua orang di Indonesia. Bukan cuma pemerintahan, bukan cuma kayak ini, tapi semuanya. Bahkan media dari Trans TV, semuanya datang nggak dibayar ke sana. Dan event ini yang sudah dirintis dari puluhan tahun ini sudah menjadi event mendunia begitu ya. Dan juga menggerakkan perekonomian di sana. Benarkah perputarannya bisa sampai 200 triliun ya? Setelah berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Perhelatan yang gede banget itu ya. Tadi Bu Batu sempat ya pas lagi off air ini sempat cerita kayak ada sesuatu yang membuat kamu tuh terharu banget gitu. Apa sih Bu Batu? Bikinnya kan biasanya 3 hari. Sekarang itu jadi lebih dari kayak 3 hari, ada 5 hari, ada red carpet, dan juga saya bawa para selebritis itu untuk datang ke rumah-rumah warga, ke tempat ibadah untuk nyumbang sesuatu. Para brand yang mensupport, saya palakin. Support ini produknya buat ini kayak semen ke sana bangun sesuatu gitu. Itu happy banget. Terus pas saya keluar hari terakhir itu keluar dari venue menuju ke jalanan sekitar 3,6 km itu UMKM banyak kan di belakang mereka itu orang jual. Saya happy banget. Kalau Jember bisa, kota lain harus bisa. Dan kemarin ada Kebumen, ada Banyuwangi, ada kota-kota lain, Solo, dan lain-lain. Saya pengen semuanya itu bergerak. Indonesia masih punya harapan. Indonesia, kita kan lagi deg-degan mau kesini ya, gak takut segala macam ya. Saya pengen bilang ke semua orang, please, hati-hati semuanya. Yang mau demo segala macam, kita sampaikan aspirasi dengan baik. Dan pemerintah juga, please dengerin rakyat. Kita bareng-bareng. Contohnya sosok pemerintahan seperti beliau juga baik banget. Kita bisa berkomunikasi dengan cara yang baik, dan percayalah Indonesia itu masih punya harapan. Lewat apa? Lewat budaya gitu kaya banget. Talenta kita tuh keren banget. Yang kekurangan apa? Stage. Tapi saya terima kasih banyak untuk para pemerintah yang datang, nggak ngerepotin ke Jember. Semuanya datang dengan biaya sendiri, tampil. Saya selalu bilang ke mereka, datanglah ke Jember. Kami nggak minta biaya, kami cuma minta beliau ini datang, para selebriti. Karena kedatangan beliau itu impactnya sangat besar banget untuk membuat Indonesia menarik di mata dunia. Ini yang suara hatinya ya, bahwa masyarakat ini yang membuat ini gitu, dan semakin besar bisa menggerakkan perekonomian. Tadi sampai apa? Uang berputar sampai 200 miliar katanya ya, kurang sebenarnya lebih. Bisa lebih, Kak. Sebenarnya bisa lebih. Karena satu titik aja. Ini sebenarnya pemerintah belum bisa ngitung. Satu titik, saya lihat dari satu brand, itu perputaran uang yang ada satu titik, itu maaf saya buka ya, 4 miliar, hampir 4 miliar. Satu titik kita ada aja. Sekitar kota. Habis dari sana mereka itu datang ke NTT, mereka datang ke mana, ke Bali, kemana gitu. Itu baru satu titik UMKM ya, belum potensi pariwisata yang terbuka dari benar. Dan yang datang itu bukan cuma dari Indonesia, Kak, di seluruh Indonesia, Kak. Dari Jepang, Venezuela, Meksiko, jadi datanya agenda ada semuanya. Ya, agenda wisata dunia. Dan tahun ini ada 300 tamu dari Jepang yang datang, Kak. Setiap tahun ada komunitas selebriti juga, bukan cuma selebriti Indonesia, Krisdayanti, Ibu, Kak Andin, tapi juga dari HKT48 dari Jepang, ada penyanyi dari Jepang, ada jadi Power Rangers dari Jepang. Datang. Tadi Bu Arumi juga bilang bahwa di sini starnya bukanlah para selebriti, para artis, bukan. Starnya adalah para seniman-seniman itu dan karya-karyanya. Oke, sekarang kita mau ini dulu nggak sih ini? Bubah, kita menanya 1-10 kesulitan kamu ketika menghadapi ini. Berapa? 10 tuh susah banget, 1 tuh gampang. Gampang. Mempersiapkan konsep 1-10 seberapa challenging-nya? 10, Kak. 100 malah. Izin dan legalitasnya. Oh, itu sangat dipermudah. Dari zaman Bupati Pak Hendi sama Bupati Gus Fawait sangat mudah banget. Mudah banget ya. Komunikasi dan kerjasama antar tim dan panitia.
5. Tapi ketawa. 5, maaf ya teman-teman. Konten, mempersiapkan konten acaranya? 1. 1 gampang ya, udah biasa ya. Enggak berat banget. Oh, yang paling berat berapa? 10. Oh, 10. Oh, mempersiapkan detail Ya, itu 10. kalau komunikasi sama pemerintahan yang di 1 tuh ya. 1 Bu. Karena gampang banget. Mencari sponsor. 1. Paling susah? 10. 10. Paling gampang 1. 100. Tapi alhamdulillah di ending susah, tapi sekarang alhamdulillah disupport banget sama ini jadi mudah. Mudahnya itu pas kurang sebulan, jadi mudah banget ada partner sekarang. Baik banget. Partner tuh Cuma apa? nggak boleh nyebutin kan. Partnernya akan nyariin yang nyariin iklan, nyariin iklan. Kamu nggak punya link gitu kali ya? Tadinya, sekarang udah punya, alhamdulillah kalau baik. kita mau ikutan tuh gimana? Menghubunginya ke siapa sih orang luar kalau mau ikutan nih? Kereta digratisin sama pemerintah, hotel-hotel ya kita dapat diskon gitu-gitu. Ikut menjadi pesertanya? Oh, semuanya itu Kak nggak ada yang bayar Kak di sana Kak. Semuanya tuh gratis. Jadi kita datang-datang aja? Datang dan bikin kostum kalau yang mau ikut belajar Terus bikin kostum. daftarnya ada Karena ya? gini Kak, di Jember Fashion Carnaval itu kita bukan cuman kayak kita sekolah belajar makeup segala macam, enggak. Kita ke sana benar-benar menggali potensi diri kita. Ada saya jadi makeup artist, ada Tiara Andini jadi penyanyi gitu. Diajarin semuanya dan bisnisnya adalah kekurangan seorang seniman itu apa? Kekurangan seorang seniman itu adalah jiwa bisnisnya nggak ada. Di Jember kita ajarin kayak gitu. Kita olah, saya pun masih menggali. Oh, oke. Nah, dari sana dapat Komplit roadshow kemana-mana gitu Kak. Oh, oke, komplit. Oke. Siapapun boleh ikut belajar ke Jember, bikin baju sendiri, makeup sendiri, perform sendiri nanti. Oh, mantap. Oke, tahun depan lah ya pokoknya kita ikut ya. Oke, berikutnya kita mengajak ngobrol. Ini satu teman aku yang di sini nggak kelihatan dia nggak kelihatan ya kan, tapi dia punya nama ya. Namanya adalah Bob. Ya, si Bob ini dia orangnya amat sangat kepo, dia menggali-gali informasi jejak digital. Itu mau tanya sama Bob ya. Bisa panggil Beb juga. Bob, kita mau tanya Bob. Ini di tema lain ya Bob. Ini seandainya Bob, seandainya ya Pak Emil itu mencalonkan jadi gubernur Jawa Timur gitu ya. Seberapa besar sih faktor Arumi Bachsin ini mendukung kesuksesan keberhasilan pencalonan Pak Emil? Gimana Bob? Kalau harus diberi angka, aku akan sebut pengaruh Arumi sekitar 15-25% terhadap daya tarik politik Emil. Lumayan besar loh, beruntung sekali Emil Dardak. Bahwa Arumi itu membawa popularitas sebagai artis, visual yang cantik, kemampuan komunikasi yang humanis dan apa adanya. Walau Emil sendiri udah punya rekam jejak yang jauh lebih kuat dibanding sekedar suaminya Arumi. Tapi tetap kan, doa istri itu penentu kesuksesan suami. Astaga, si Bob ini kayak akrab banget sih Emil ya. Pak Emil. Wow. Gimana Ibu, setuju nggak? Setuju. Iya, satu paket kan saling Satu mensupport, paket. saling mendukung ya. Dan alhamdulillah bukan malah jadi minus ya. Iya. Alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Oke, yang berikutnya kita mau nanya soal Bubah ya. Pertanyaannya adalah Bob, menurut kamu apa sih yang membuat seorang Bubah Alfian ini semakin hits ya kan, dan berapa jumlah kekayaannya? Kata Bubah, hah? Gimana Bob? Tahu nggak Bob? Aduh, kalau ngomongin harta sih aku nggak bisa sebut angka. Tapi menurutku dia sudah sangat mapan. Karena kategori Bubah adalah high-end atau top tier kreatif profesional. Bukan lagi makeup artis biasa untuk perorangan. Selain kliennya artis papan atas, bahkan sampai internasional. Bubah Alfian itu punya signature personality, yaitu menyenangkan, hangat, dan energik. Dia tahu menghargai orang dan klien karena berangkat dari nol. Oh, top tier kreatif. Kamu bukan cuma makeup artist, tapi juga sudah lebih lagi dari itu, sudah lebih banyak. Kamu mau selalu mengupgrade diri kamu gitu ya. Tapi saya pengen meluruskan ya Kak, kalau top tier kreatif itu sebenarnya karena bantuan dari ekosistem teman-teman desainer, makeup artist, hairstylist, para tim di belakang saya juga, para selebritis, semuanya mensupport, para media, itu semua yang membuat ini menjadi ini. Makanya ketika sekarang orang bertanya, JFC mau kemana? From creating the biggest carnival menjadi the largest creative civilization ecosystem in the world. Kenapa kemarin ada red carpet? Karena perputaran uang di Cannes Film Festival itu 3-4 triliun. Di Jember bisa dengan adanya red carpet someday Kak. 4 triliun bisa ya? Bismillah lebih, karena Indonesia itu jauh lebih kaya daripada amin.
negara-negara lain. Kita punya kekayaan yang patut digali. Oke. Para Gen Z harus menyadari Ini ini. Gensi di sebelahnya. Nggak apa-apa, emang mereka kan bangsa loh. Mereka Gensi yang kan memimpin tadi kita udah nanti. nanya-nanya, kamu udah pernah ke Jember belum? Belum. Belum. Kamu seandainya kamu tahun depan ikutan gitu, kamu kan itu temanya belum boleh dibocorin ya, tema tahun depan belum ya? Belum. Belum ya. Kira-kira kamu mau tampilnya kayak gimana? Udah pasti aku akan pink. Karena Mingse itu pink kan, head to toe pink. Mingse itu pink? Pink. Sebenarnya ini karena kita interview aja aku pakai hijau. Oh, Mingse Iya. harusnya pink ya? Harus pink. Oke. Terus pasti all out karena kalau aku nggak all out, aku nggak go out. Oke, nanti kita masih akan ngobrol bersama 3 bintang tamu kita, jadi jangan kemana-mana, tetap di No Secret. No Secret. Di Secret X ya, di sini ada papan-papan tulisannya XXX, di balik ini ada sebuah kalimat yang kalau dibuka itu kita ingin tanya, kalian pernah nggak sih berada di posisi ngebatin kayak gini? Oke, siapa duluan? Buba dulu suruh buka ya. Buba, pilih kamu X yang mana yang mau kebuka, sini buka. Ambil Tiga. sini. Buka aja. Nomor Yang mana? 3. Ini buka. Set. Oke, aku bacakan ya. Aku pernah pacaran tapi nggak diakui dan dipublish, ternyata dia selingkuh sama orang terdekatku. Siapa yang... Pernah. Kamu pernah? Dulu, tapi kalau sekarang pasti nyesel banget karena Iya. ya kan. Enggak, karena kita tahu sekarang kita sekarang punya value bla 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 segala macam. Ini nyesel. Hai semuanya. Kamu pernah juga nggak, Bunga? Astaga, bercanda. Dia nggak mau ngaku ya. Ibu Arumi pernah Iya. seperti ini? Pernah mengalami? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Oke, gantian Ibu, mau pilih yang mana? Bismillah. Oke, set. Aku pernah nggak makan seharian karena nggak punya duit. Kok langsung lihat saya? Kamu juga pernah. Ini kamu keracunan gara-gara minum air Keran, air iya, keran. ya Allah. Itu karena lagi nggak punya duit buat makan. Ya Allah, dulu beli warteg tuh sehari seporsi bagi 2. Bagi 2 buat 2 hari. Buat sehari, Oh, buat sehari. seharian gitu, makan Itu pagi karena makan malam. romantis atau kurang? Emang nggak punya duit, Bu. Oh gitu, lagi Iya. merantau. Lagi merantau. Oh, kalau kamu gitu. Bubah? Itu yang mungkin melandasi saya pengen orang-orang itu di kehidupannya lebih bagus lagi karena dulu yang lain makan bakso saya nggak ditawarin, sekolah juga nggak bisa beli makan siang, terus juga lapar banget makanya saya sembunyi di kelas, terus juga pas ke Jakarta kali pertama itu makan sehari 2 kali 2011 karena buat menghemat. Nggak lapar itu nggak enak makanya nggak boleh lapar di Indonesia. Oh, ya Allah, ya Allah. Indonesia nggak boleh lapar. Usaha saling bersinergi ya. Kasih tepuk tangan dong buat bintang tamu kita semuanya. Kita buka lagi, ada apa sih di sini? Aku pernah burn out, capek banget tapi nggak bisa cerita ke siapa itu aku ya. Semua orang. Kayaknya semua orang itu. Semua orang. Oke, Bu Arumi terima kasih banyak sudah mampir ke Terima kasih banyak. No Secret. Terima kasih juga Bunga Mingse. Terima kasih Buba sudah berbagi cerita. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di mana? Di No Secret. No.